kita sekarang langsung ke simple case study aja. Kita mau develop custom front-end. Front-end itu kalau biasanya kan kita posting itu kan masuk ke WP admin dulu terus ngepost gitu ya. Sekarang kasusnya gimana kalau nggak lewat WP admin, tapi di front page si webnya. Nah ini. Jadi kasus yang kita hadapi sekarang kasusnya absolutely complicated ya. Nah ini karena klien kita itu minta develop 5 site. Jadi ada yang namanya news, itu tempat berita, directory itu tempat untuk listing unit usaha apa ada di mana, orang pintar apa ada di mana gitu. Terus event itu tempat untuk nampilin, misalnya ada event konser di mana gitu. Terus showcase yang tadi, jadi karena saya showcase udah kapok mau tim, saya berusaha untuk mencari cara lain gitu kan. Nah, terus kalau portal itu kumpulan dari Pasadena. Requestnya adalah 5 website ini mempunyai dashboardnya single. Maksudnya adalah ngepost dari satu tempat. Kalau multi-site kan BPA-nya dari macam-macam ya. Kita pengennya posting dari satu tempat seperti kita bikin aplikasi pakai CI misalnya. Kemudian single sign on, jadi login satu tempat lain bisa. Sign on. Lagi ya. Habis itu fiturnya dia minta aturan main kayak gini. User pertama kali register ya. Setelah dia register, dia nggak bisa langsung bikin directory. Jadi dia level pertamanya itu semacam unverified. Jadi setelah dia unverified, dia nanti diverifikasi dapat akses directory. Setelah verifikasi dapat akses event showcase dan seterusnya. Jadi ini kalau pakai teknik biasa udah pasti semaput, susah banget. Sekarang kita akan pakai Lotus framework ini. Ini emang kodenya nggak saya tampilin ya. Tapi ini tadi perbandingannya. Kalau WordPress, misalnya tadi saya dikasih kasus, terus sekarang saya bikin studi kasus kok. Misalnya kasusnya tadi saya kembangkan pakai WordPress. Oke, pakai theme dan plugin ya saya jelasin. Minus kesulitan, terlalu susah, user role, dashboard, bla bla bla. Belum disebutin ya pusing ya emang susah. Framework. Nah, pakai framework untungnya apa? Kalau pakai CI, pakai Rails, bikin hal-hal semacam tadi kan sangat simpel. Cuman kita nggak punya apa? Kita nggak punya waktu. Padahal sekali lagi developer itu bekerja berdasarkan man hours. Gimana caranya kita bikin sesuatu lebih efisien kan? Just not enough time. Biayanya tinggi. Kalau Anda dapat 5 programmer senior terus 5-5-nya kompak, oke mungkin bisa cepat. Tapi di Indonesia mana sih yang punya 5 programmer Rails jagoan semua terus bisa coding kayak Basecamp, 37 Signal itu susah, enggak susah kan? Nah di Indonesia saya udah lihat beberapa kasus ya, cuma di Indonesia, di dunia ada strategi lain yang bizarre atau aneh ya. Jadi saya pernah dapat kasus front-end-nya pakai WordPress, tapi dia database-nya ditembak langsung pakai CI. Ada kan kasus kayak gitu? Karena front-end-nya itu nanti kan lebih gampang bikin pakai WordPress. Semua orang bisa coding front-end kan. Terus bagian back-end nanti pakai Rails dan itu bisa. Kelemahannya adalah kalau model kayak gini kodenya nggak bisa natif mas. Anda pertama single sign on. Anda harus mikir yang namanya session WordPress. Gimana cara bikin session yang sama WordPress? Terlalu susah kan? Nah, maka dari itu kalau pakai framework saya, Anda bisa coding menggunakan fungsi-fungsi natif WordPress. Oke, ini cara kerjanya mungkin Anda mungkin. Ini halaman pertama, halaman login. Kalau Anda pakai Rails integrasi dengan WordPress, login gimana? Susah. Harus bikin autentifikasi dulu, kodenya coding lagi. Session tadi, Anda mengurusi sessionnya WordPress, sessionnya Rails, susah. Kalau pakai MVC di atas WordPress, Anda bisa panggil kode yang di atas WordPress, WP sign on. Kredensialnya apa, username, password. Berhasil enggak, WordPress bakal ngasih tahu Anda. Kalau berhasil, Anda lempar ke halaman berhasil. Gagal, lempar ke halaman gagal. Jadi ini coding yang istilahnya enggak brutal ya, tapi sangat elegan. Jadi kita memanfaatkan hal yang sudah ada di WordPress, kita reuse. Nah, ini postlist, jadi ini front-end-nya lain. Jadi ini satu user bisa lihat postlistnya. Ini user lihat kayak ini juga lebih seneng kan daripada lihat backend-nya WordPress yang default. Karena kalau yang default kan mungkin nggak terlalu rapi ya. Walaupun Anda bisa berargumen, saya bisa kasih theme atau apa. Tapi intinya dengan ini kalian bisa bikin kalau di MVC framework Anda bilang kayak ini master kan. Ada satu untuk lihat index, ada satu untuk create new, ada satu untuk delete, ada satu untuk update. Ini saya bikin ini di atas WordPress dan menggunakan
pattern MVC. Jadi, oh ya, salah satu keunggulannya lagi adalah kalau Anda udah pernah coding plugin atau theme adalah kodenya di bahasa pemrograman disebut prosedural kan. Kekurangannya adalah saya nggak suka setiap orang itu punya standar yang berbeda. Misalnya si A dia udah jago bikin standar seperti ini codingnya, si B jago seperti ini, sehingga ketika kode ini dipertukarkan orang itu lihat dulu dari awal ini arahnya kemana ya kodenya. Kalau MVC kan nggak di mana-mana. Model itu untuk urusan sama database, view itu untuk ngurus tampilan, controller itu untuk melakukan routing, itu sudah baku. Nah, salah satu mulanya juga itu. Kalau pakai Lotus Framework di atas WordPress, Anda coding teman Anda yang tadinya berbasis CI akan lebih mudah tahu. Ini salah satu contohnya post list. Terus ini front end-nya kayak gini. Ini front end yang kita bikin kayak front end WordPress biasa. Tapi sekali lagi fungsi yang kita pakai itu bukan kita save langsung database. Kita panggil aja fungsi native WordPress, wp insert post. Kalau update, yang pernah bikin plugin pasti tahu kan wp update post, dan sebagai kita intinya bisa selalu menggunakan native code-nya si WordPress. Kita contoh pertama. Nah, ini sekarang contoh kedua. Kita kemarin ngerjain salah satu project anaknya Sultan nikahan. Nah, kita bikin webnya klatonwedding.com. Sama strateginya, permintaannya agak unik ya. Beliau minta RSVP. RSVP itu singkatnya bahasa Prancisnya nggak tahu, menyebutnya susah, nanti salah lagi ya. Tapi RSVP ini prosesnya Anda dikasih kode, kodenya Anda masukkan, kemudian nanti Anda konfirmasi hadir atau enggak. Oke, nggak perlu pakai framework, Anda coding dengan plugin biasa bisa, tapi rumit. Kalau pakai framework saya kemarin, flow kerjanya adalah ada orang yang bikin theme-nya terserah di-coding seperti biasa. Saya cuma khusus ngurusin RSVP. Setelah ini jadi, saya tumpuk di atasnya, selesai masalahnya. Dan di sini nggak butuh developer expert ya. Kalau misalnya Anda mau coding pakai WordPress, Anda harus tahu orang bisa ngoprek plugin dengan sangat jago, ngoprek theme dengan sangat jago. Tapi kalau ini enggak, Anda cukup panggil satu orang yang udah ngerti tentang CI, dia bisa bikin RSVP, dia bisa ngerjain lagi di WordPress. Sangat efisien kalau saya bilang. Oke, itu dua contoh kasus yang udah kita kerjakan. Terus Lotus Framework ini sebenarnya saya pengennya sebuah project open source. Jadi kita nanti akan meng-GitHub-kan ini. GitHub itu tempat, kalau mungkin pada nggak tahu, GitHub itu tempat sosial code sharing ya. Jadi nanti kodenya semua orang bisa lihat, dokumentasinya terbuka untuk umum. Kita looking for contributor, for the tester. Nulis dokumentasi penting, produk bagus tanpa dokumentasi itu nggak bakal bisa. Ini kita rencananya akhir tahun ini mau nyoba release kecil-kecilan dengan yang sederhana gitu, akhir 2013. Nah, mungkin kalau tertarik silahkan follow kita di Twitter @tunjuk. Oke, mungkin itu sekian presentasi dari saya. Oke.